Kisah nyata horor pesugihan ayah mantan napi fitnah keji ini tak bisa kubiarkan meski di penjara. Di sebuah desa kecil bernama Purworejo, suasana terasa kelam dan sepi. Langit mendung menutupi sinar matahari, menciptakan bayangan suram di jalanan berbatu yang jarang dilalui. Rustam, pria berusia sekitar 31 tahun, melangkah perlahan menyusuri jalan setapak yang dipenuhi semak-semak. Setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah beban masa lalu mengikat kakinya. Wajahnya yang dipenuhi dengan bekas luka dan kerutan menandakan kisah kehidupan yang penuh perjuangan. Matanya, meski tampak tajam, menyimpan rasa cemas dan kesedihan yang mendalam. Rustam baru saja kembali dari penjara setelah mendekam bertahun-tahun. Selama waktu itu, dia merenungkan banyak hal tentang kehidupan, tentang keputusan buruk yang membawanya ke balik jeruji besi, dan yang paling penting, tentang keluarganya. Kembali ke desa yang pernah dia tinggalkan dengan harapan, dia mendapati tempat itu tidak lagi sama. Kenangan masa kecilnya berbaur dengan kabar buruk yang dia dengar tentang ayahnya, Pak Kusno. Pak Kusno, yang dikenal sebagai pedagang kelontong di desa, kini terjerat dalam isu yang kelam. Desas-desus menyebar bahwa dia terlibat dalam praktik pesugihan, sebuah istilah yang menakutkan di kalangan masyarakat. Rustam merasakan hatinya bergetar setiap kali nama ayahnya disebut dengan nada penuh tuduhan. Dia tahu, meskipun ayahnya tidak sempurna, dia adalah sosok yang bekerja keras untuk menghidupi keluarga. Suasana desa yang sepi ini penuh dengan ketidakpastian. Saat Rustam berjalan melewati rumah-rumah penduduk, matanya menangkap sekilas pandangan curiga dari warga desa. Mereka menghindar, seolah-olah takut akan kehadirannya. Rustam merasakan sinar mata mereka seakan menembus hatinya, menimbulkan rasa bersalah dan penyesalan. Dia berusaha menyapa beberapa orang, tetapi hanya mendapatkan tatapan dingin sebagai balasan. Dalam pencariannya untuk memahami lebih jauh tentang kematian ayahnya, Rustam menyadari bahwa dia harus menggali lebih dalam. Dia memutuskan untuk menyusuri jalan menuju rumah lama ayahnya, yang kini tampak terbengkalai. Ketika tiba di depan rumah, dia merasakan aura aneh menyelimuti tempat itu. Dinding-dinding yang dulunya ceria kini terlihat kusam, dan pintu kayu berderit, seolah mengingatkan akan masa-masa lalu yang penuh kenangan. Di dalam rumah, Rustam menemukan barang-barang yang tersimpan rapi, tetapi debu tebal menutupi semuanya. Setiap benda di sana, dari foto-foto keluarga hingga mainan masa kecilnya, memunculkan nostalgia yang menyakitkan. Rustam mengamati sebuah foto tua ayahnya, wajahnya tampak cerah dan penuh harapan. Namun, saat ini, bayangannya telah ternoda oleh kisah kelam yang menyelimuti. Dengan perasaan campur aduk, Rustam mulai menggali informasi dari tetangga-tetangga yang mungkin tahu lebih banyak tentang peristiwa yang menimpa ayahnya. Namun, tak satu pun dari mereka yang berani berbicara. Rasa takut tampak jelas di wajah mereka, seperti bayangan hitam yang mengintai dari kejauhan. Rustam merasa terjebak dalam labirin kegelapan, berjuang untuk menemukan cahaya kebenaran. Segala sesuatu terasa tidak beres. Rustam berusaha memahami mengapa ayahnya, yang dikenal sebagai sosok yang baik, bisa terjerat dalam praktik pesugihan yang mengerikan. Dia mulai merasakan ketidakpastian dan ketakutan yang mendalam. Dalam pikirannya, muncul pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab, berputar seperti badai. Apakah benar ayahnya terlibat dalam hal tersebut? Atau semua ini hanya fitnah dari mereka yang tidak mengerti? Dengan perasaan bingung dan marah, Rustam bertekad untuk mencari tahu kebenaran di balik semua ini. Dia tahu bahwa untuk menyelamatkan nama baik ayahnya, dia harus berjuang melawan rasa takut dan stigma yang terlanjur melekat pada mereka. Di dalam hatinya, Rustam berjanji, apapun yang terjadi, dia akan menemukan kebenaran. Ini adalah awal dari perjalanan menegangkan yang akan membawanya ke dalam kegelapan pesugihan dan konsekuensi yang menakutkan. Di tengah ketidakpastian yang melingkupi Rustam, dia merasakan dorongan yang kuat untuk mencari tahu lebih banyak tentang ayahnya dan tuduhan yang mengarah kepada Pak Kusno. Setelah beberapa hari berusaha berinteraksi dengan warga desa, Rustam mulai mengumpulkan keberanian untuk mendekati mereka. Namun,
Setiap kali dia mencoba menanyakan keadaan ayahnya, wajah-wajah yang ditemuinya beralih menjadi kaku, dan kata-kata terjerat di tenggorokan mereka. Suatu hari, Rustam memutuskan untuk mengunjungi warung kopi kecil yang biasa dikunjungi ayahnya. Warung ini menjadi pusat pertemuan bagi warga desa, tempat mereka berbagi cerita dan gosip. Rustam berharap bisa mendengar lebih banyak informasi tanpa harus bertanya langsung. Ketika dia memasuki warung, suasana menjadi canggung. Semua mata tertuju padanya, dan percakapan seketika terhenti. Aroma kopi dan gorengan yang menguar tak mampu menutupi ketegangan yang menggantung di udara. Rustam mencoba untuk bersikap santai, memesan segelas kopi dan duduk di pojok. Namun, saat dia mendengarkan percakapan di sekelilingnya, dia mendengar nama ayahnya disebut-sebut. Mereka bilang Pak Kusno melakukan pesugihan. Dia mengorbankan Ratmi untuk mendapatkan kekayaan, bisik seorang pria dengan nada ketakutan. Rustam merasakan hatinya terhimpit. Ratmi, nama itu terasa asing, tetapi ada sesuatu yang menggerakkan benaknya. Dia menelan ludah dan berusaha untuk tetap tenang. Rustam mendekati sekelompok pria yang sedang berdiskusi. Apa benar ayah saya terlibat dalam pesugihan? Tanyanya, suara penuh harap meskipun batinnya bergetar. Tiba-tiba, semua orang terdiam, dan tatapan mereka beralih ke arah Rustam. Salah satu pria, yang tampak lebih tua dan berwibawa, menatapnya dengan penuh empati. Rustam, lebih baik kamu tidak mencari tahu. Kadang, lebih baik membiarkan masa lalu tetap terkubur. Kata-kata itu menyulut rasa penasaran Rustam. Dia merasa ada yang disembunyikan. Dengan tekad yang semakin menguat, Rustam bertanya lebih lanjut kepada lelaki tua itu, apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana ayah saya bisa terlibat dalam hal ini? Namun, pria itu hanya menggelengkan kepala, menatapnya dengan rasa kasihan, seolah ingin melindungi Rustam dari kebenaran yang menyakitkan. Malam itu, Rustam tidak bisa tidur. Dia mengingat segala yang dia dengar dan mencoba menyusun potongan-potongan informasi di kepalanya. Kenapa ayahnya, yang dikenal sebagai pedagang kelontong yang baik, bisa terjebak dalam dunia pesugihan yang kejam? Dia berusaha mencari tahu siapa Ratmi dan apa hubungannya dengan ayahnya. Dalam pikirannya, bayangan ayahnya yang penuh kasih sayang berlawanan dengan gambaran seorang pesugih yang kejam. Keesokan harinya, Rustam mengunjungi rumah mantan karyawan ayahnya, Harmoko, yang dikenal sebagai orang yang cerdas dan ramah. Harmoko mungkin memiliki informasi lebih tentang apa yang terjadi. Saat Rustam tiba, dia disambut oleh suasana yang hangat, tetapi Harmoko tampak canggung. Rustam menghampiri dan langsung bertanya, Harmoko, aku perlu tahu tentang ayahku. Apa yang sebenarnya terjadi? Harmoko terlihat ragu-ragu, tetapi akhirnya duduk di sebelah Rustam. Rustam, ini bukanlah hal yang mudah untuk dibicarakan. Pak Kusno terlibat dalam sesuatu yang sangat berbahaya. Dia terpaksa melakukan pesugihan untuk menyelamatkan usaha dagangnya yang merugi. Dia mengorbankan Ratmi, dia katanya bisa memberi kekayaan dan keberuntungan. Mendengar kata-kata itu, Rustam merasakan hati yang hancur. Tetapi, kenapa dia tidak pernah memberitahuku? Kenapa dia harus memilih jalan ini? Tanyanya dengan suara bergetar. Harmoko menggelengkan kepala. Kadang, dalam situasi terdesak, orang-orang melakukan hal-hal yang tidak mereka inginkan. Ada suara gaib yang mengintimidasi, memberi tawaran yang sulit ditolak. Rustam merasa terjebak dalam labirin kegelapan. Setiap informasi baru hanya menambah beban di pundaknya. Dia tahu dia harus menemukan kebenaran, tidak hanya untuk ayahnya, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Tidur malamnya yang tenang kini tergantikan oleh mimpi buruk yang menghantui. Bayangan Ratmi dan suara gaib yang memanggilnya, mengingatkan akan konsekuensi dari tindakan pesugihan. Sejak saat itu, Rustam bertekad untuk menyelidiki lebih dalam. Dia mulai merencanakan langkah-langkahnya, mencari tahu lebih banyak tentang Ratmi dan bagaimana ayahnya terlibat dalam praktik kelam itu. Dalam pikirannya, satu hal terlintas, dia harus menemukan Harmoko lagi dan mencari cara untuk mengungkapkan kebenaran kepada desa. Kebenaran yang membawa harapan, tetapi juga ketakutan akan apa yang mungkin dia temukan.
Rustam merasa, ini adalah titik awal dari perjalanan yang akan mengubah segalanya. Setelah mendapatkan informasi yang mengejutkan dari Harmoko, Rustam merasa bersemangat namun sekaligus cemas. Dia tahu bahwa untuk mendapatkan jawaban yang lebih jelas, dia perlu menggali lebih dalam tentang Ratmi dan praktik pesugihan yang melibatkan ayahnya. Ketika malam jatuh, Rustam duduk di teras rumah tua ayahnya, memandangi langit yang dipenuhi bintang. Suara riuh malam itu seolah menjadi saksi bisu dari pencariannya yang semakin mendalam. Keesokan harinya, Rustam memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Ratmi. Dia mendengar desas-desus bahwa Ratmi adalah seorang wanita yang dikenal baik hati, sering membantu warga desa dengan berbagai cara. Namun, dia juga merupakan sosok yang misterius, sering terlihat berjalan sendirian di malam hari. Rustam bertekad untuk menemui orang-orang yang mengenalnya, berharap bisa menemukan lebih banyak informasi. Rustam mulai bertanya kepada beberapa wanita di desa yang pernah berinteraksi dengan Ratmi. Namun, setiap kali dia menyebut namanya, wajah mereka berubah menjadi murung, dan mereka tampak enggan membicarakannya. Akhirnya, dia berhasil mendapatkan informasi dari seorang nenek tua yang tinggal di ujung desa. Nah, Ratmi adalah sosok yang penuh misteri. Dia dihubungkan dengan hal-hal gaib. Banyak yang bilang dia bisa melihat masa depan, kata nenek itu dengan suara bergetar. Tapi, ada yang bilang juga bahwa dia terlibat dalam perjanjian gelap. Ayahmu mungkin terpaksa membayar harga yang sangat mahal. Mendengar kata-kata itu, Rustam merasa ketakutan mulai menyelimuti hatinya. Dia menyadari bahwa langkahnya semakin dalam ke dalam kegelapan, tetapi dia tidak bisa mundur. Dia harus menemukan kebenaran, apapun harganya. Dia berterima kasih kepada nenek itu dan melanjutkan pencariannya. Rustam kemudian menuju tempat di mana Ratmi sering terlihat. Dia melintasi jalan setapak yang dipenuhi semak-semak, menuju ke sebuah hutan kecil di pinggiran desa. Hutan ini dikenal sebagai tempat yang angker, seringkali dihindari oleh warga. Di sana, dia berharap bisa menemukan jejak Ratmi atau setidaknya mendapatkan petunjuk tentang kehidupan dan praktik pesugihan yang dilakukan oleh ayahnya. Saat Rustam memasuki hutan, suasana berubah menjadi lebih mencekam. Cahaya matahari tidak mampu menembus pepohonan yang lebat, menciptakan bayangan-bayangan aneh di tanah. Suara burung dan serangga seakan menghilang, digantikan oleh keheningan yang menekan. Rustam merasakan ketegangan di udara, seolah ada yang mengawasinya. Dia melangkah perlahan, mencoba untuk tetap fokus pada tujuannya. Di tengah hutan, Rustam menemukan sebuah area terbuka yang tampak berbeda. Di sana, dia melihat bekas-bekas ritual, sebuah lingkaran dari batu-batu kecil, dan di tengahnya terdapat sisa-sisa persembahan. Rustam merasa merinding, dan sebuah suara gaib tiba-tiba terdengar di telinganya, serupa dengan bisikan. Kekayaan datang dengan harga, Rustam. Apakah kamu siap membayar? Rustam tertegun. Suara itu jelas, dan mencekam. Dia merasa terjebak antara rasa ingin tahunya dan ketakutan akan konsekuensi dari pencariannya. Dalam sekejap, dia teringat akan ayahnya dan semua yang telah dia lakukan untuk mendapatkan kekayaan. Dia tahu dia harus melanjutkan, meskipun hatinya berdebar kencang. Setelah berpikir sejenak, Rustam bertekad untuk kembali ke rumah Harmoko. Dia merasa Harmoko adalah kunci untuk mengungkap kebenaran yang lebih dalam. Dalam perjalanan pulang, dia merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat, sebuah energi misterius yang mengikuti setiap langkahnya. Rustam berusaha mengabaikan perasaan itu, tetapi semakin dia melangkah, semakin kuat perasaan itu mengikatnya. Sesampainya di rumah Harmoko, Rustam mengetuk pintu dengan penuh harapan. Harmoko membukakan pintu, dan Rustam langsung mengekspresikan kebutuhannya. Harmoko, aku butuh bantuanmu. Aku harus tahu lebih banyak tentang Ratmi dan ritual yang dilakukan ayahku. Apa yang bisa kau beritahu? Harmoko terlihat ragu, tetapi dia mengundang Rustam masuk. Mereka duduk di ruang tamu yang sederhana. Rustam, ada hal-hal yang sebaiknya tidak kau ketahui. Tapi jika kamu benar-benar ingin tahu, aku akan membagikan apa yang aku tahu, katanya dengan nada serius.
Rustam mendengarkan dengan seksama saat Harmoko mulai bercerita. Dia menjelaskan bahwa Ratmi adalah seorang dukun yang memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan makhluk gaib. Dia dikenal karena ritual-ritualnya yang kuat, dan banyak orang yang datang kepadanya untuk mencari keberuntungan. Namun, dia juga dikenal memiliki sisi gelap, yang seringkali mengharuskan pengikutnya untuk memberikan tumbal. Mendengar penjelasan itu, Rustam merasakan jantungnya berdegup kencang. Jadi, ayahku, dia mengorbankan Ratmi. Tanyanya, suaranya bergetar. Harmoko mengangguk. Itu yang terjadi. Ayahmu terjerat dalam perjanjian yang sulit. Dia berpikir bisa mendapatkan kekayaan tanpa menyadari konsekuensinya. Rustam merasa dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Dia tidak bisa membayangkan ayahnya melakukan tindakan sekejam itu. Ketakutan dan penyesalan menyatu dalam dirinya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanyanya, penuh kebingungan. Harmoko menatapnya dengan serius. Kau harus berhati-hati. Ada kekuatan yang lebih besar dari yang kita pahami. Jika kau ingin mengungkap kebenaran, kau harus siap menghadapi apapun yang muncul. Dengan semangat yang berapi-api namun dihantui oleh ketakutan, Rustam mengangguk. Dia tahu bahwa langkah berikutnya akan membawa dia lebih dalam ke dalam kegelapan, tetapi dia tidak bisa mundur. Dia bertekad untuk menemukan Ratmi, mengungkap kebenaran tentang ayahnya, dan memahami harga yang harus dibayar untuk kekayaan yang dia cari. Rustam merasa, inilah awal dari perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah mendengarkan cerita mengerikan dari Harmoko, Rustam merasa terjebak dalam jaring kegelapan yang semakin menekan. Dia tahu bahwa untuk mendapatkan jawaban, dia harus menemukan Ratmi, sosok yang kini menjadi pusat dari semua masalah ini. Dengan tekad yang membara, Rustam merencanakan langkah selanjutnya. Namun, hatinya dipenuhi ketakutan akan apa yang mungkin dia temukan. Keesokan harinya, Rustam memutuskan untuk kembali ke hutan tempat dia menemukan bekas ritual. Dia merasa bahwa jika Ratmi masih ada, mungkin dia akan menemukan jejaknya di sana. Dalam perjalanan menuju hutan, Rustam merasakan ketegangan di udara. Suara alam seakan meredup, dan rasa cemas menyelimuti hatinya. Dia berdoa agar tidak ada hal buruk yang menantinya. Sesampainya di hutan, suasana terasa semakin mencekam. Sinarnya remang-remang, dan bayangan pepohonan tampak bergerak seperti makhluk hidup. Rustam berusaha menenangkan diri dan mulai menyusuri jalur yang sama seperti sebelumnya. Dia menemukan kembali area terbuka dengan lingkaran batu, tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di tengah lingkaran, terdapat sebuah patung kecil yang terbuat dari tanah liat, menyerupai sosok wanita. Rustam merasakan dorongan kuat untuk mendekat. Begitu dia menghampiri patung itu, tiba-tiba angin berhembus kencang, seolah memberikan peringatan. Suara gaib yang sama terdengar kembali, lebih jelas dan menakutkan. Kau mencarinya, Rustam. Tetapi, apakah kau siap untuk membayar harga yang harus dibayar? Dia terdiam, terjebak antara rasa ingin tahunya dan ketakutan yang menyelimuti. Rustam berusaha menjawab, aku hanya ingin tahu kebenarannya. Apa yang terjadi dengan ayahku dan Ratmi? Tiba-tiba, suasana hutan berubah. Kabut tebal mulai menyelimuti area itu, dan Rustam merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat. Dari dalam kabut, sosok Ratmi perlahan muncul. Wajahnya tampak cantik namun menyimpan kesedihan yang mendalam. Dia mengenakan pakaian putih yang mengalir, dan matanya tampak menembus jiwa Rustam. Rustam, suara Ratmi lembut namun penuh kekuatan. Kau datang untuk mencari kebenaran, tetapi kebenaran ini memiliki konsekuensi. Rustam berusaha mengumpulkan keberanian. Apa yang terjadi dengan ayahku? Kenapa dia mengorbankanmu? Tanyanya, nada suaranya bergetar penuh emosi. Ratmi menatapnya dengan tatapan penuh pengertian. Ayahmu terjebak dalam keinginan untuk mendapatkan lebih. Dia memilih jalan ini karena merasa tidak ada pilihan lain. Dia percaya bahwa aku dapat memberinya kekayaan yang dia inginkan. Tetapi semua itu ada harganya, dan dia tidak siap membayarnya. Mendengar penjelasan itu, rasa sakit dan kemarahan mengalir dalam diri Rustam. Dia tidak seharusnya melakukan itu.
Kenapa kau tidak memberitahunya tentang konsekuensinya? Ratmi menghela napas panjang. Aku tidak punya kuasa untuk menghentikannya. Dalam dunia ini, manusia seringkali terjerat dalam ambisi mereka. Mereka tidak mendengar peringatan yang ada. Rustam merasakan air mata menggenang di matanya. Jadi, semua ini salah ayahku. Dia membunuhmu untuk mendapatkan kekayaan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Sosok Ratmi perlahan menghilang, tetapi suaranya masih terdengar jelas. Kau harus mengakhiri siklus ini, Rustam. Jika tidak, akan ada lebih banyak korban. Temukan cara untuk mengungkapkan kebenaran kepada desa. Mereka harus tahu, dan kau harus berani menghadapi konsekuensinya. Setelah mendengar kata-kata itu, Rustam merasakan seakan beban yang berat terangkat dari hatinya. Dia tahu bahwa dia harus kembali ke desa dan menghadapi warga, meskipun dia tidak tahu bagaimana mereka akan bereaksi. Dia bertekad untuk membongkar semua kebohongan dan mengungkapkan kebenaran tentang ayahnya. Sesampainya di desa, Rustam mengumpulkan keberanian untuk berbicara di hadapan warga. Dia berdiri di tengah alun-alun, di hadapan mereka yang selama ini berbisik tentang dirinya dan keluarganya. Warga Purworejo, suaranya menggema, aku di sini untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ayahku, Pak Kusno, tidak seburuk yang kalian kira. Dia terjebak dalam pesugihan karena keputusannya yang salah. Aku telah berbicara dengan Ratmi, dan dia tidak ingin ada lagi korban. Warga desa tampak terkejut. Beberapa mencibir, sementara yang lain terlihat ragu. Kau ingin kami percaya pada cerita-cerita gaib? Apa buktinya? Teriak salah satu warga. Rustam merasakan jantungnya berdegup kencang. Aku tidak meminta kalian untuk percaya begitu saja. Tapi, aku ingin kalian tahu bahwa tindakan ayahku membawa malapetaka bagi kita semua. Kita harus belajar dari kesalahan ini. Namun, suasana mulai memanas. Beberapa warga mulai berbisik satu sama lain, dan Rustam merasakan ketegangan di udara. Dia tahu bahwa mengungkapkan kebenaran adalah langkah berbahaya, dan tidak semua orang akan menerima dengan lapang dada. Saat dia melanjutkan berbicara, tiba-tiba terjadi keributan. Beberapa orang mulai berlarian, dan Rustam melihat sosok bayangan di antara kerumunan. Itu adalah Harmoko, yang berusaha mencari jalan untuk menghampirinya. Rustam, ayo kita pergi. Ini berbahaya, teriaknya. Rustam menolak untuk mundur. Tidak, aku harus menyelesaikannya. Dia berusaha menenangkan warga, tetapi ketakutan dan kemarahan tampak jelas di wajah mereka. Dalam sekejap, suasana berubah menjadi kacau. Warga mulai mengadili Rustam, menuduhnya mengkhianati nama baik ayahnya. Di tengah keributan, tiba-tiba terdengar suara yang menggelegar. Diam, semua dari kalian harus mendengar. Ternyata itu adalah nenek tua yang pernah berbicara dengan Rustam sebelumnya. Dia maju ke depan, menatap tajam ke arah Rustam dan warga lainnya. Kita tidak bisa melanjutkan hidup dalam kebohongan. Kebenaran harus terungkap, meskipun itu menyakitkan. Suara nenek itu membawa ketenangan sejenak. Rustam memanfaatkan kesempatan itu untuk menjelaskan lebih jauh tentang apa yang telah dia temui di hutan dan pertemuannya dengan Ratmi. Dia berbicara tentang konsekuensi dari tindakan pesugihan yang dilakukan oleh ayahnya dan pentingnya untuk mengakhiri siklus ini. Akhirnya, setelah melalui perdebatan sengit, warga mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa terus terjebak dalam ketakutan dan stigma. Perlahan, mereka mulai menerima kebenaran, meskipun masih ada yang skeptis. Rustam merasa ada harapan, tetapi juga ketakutan yang mendalam. Namun, saat dia berbalik untuk pergi, suara gaib terdengar lagi. Kau telah memilih jalanmu, Rustam. Tetapi ingat, segala sesuatu ada harganya. Suara itu menggema di pikirannya, meninggalkan jejak ketakutan. Dalam perjalanan pulang, Rustam merasa ada sesuatu yang hilang. Dia telah membuka kebenaran, tetapi pada harga apa? Masyarakat desa mungkin bisa memaafkan, tetapi dia tahu bahwa bayang-bayang masa lalu akan selalu mengintainya. Dia harus berjuang untuk menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Cerita ini berakhir dengan Rustam yang melangkah pergi dari desa, bertekad untuk mencari hidup baru. Namun,
Di dalam hatinya, dia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Kebenaran telah terungkap, tetapi konsekuensi dari tindakan pesugihan akan terus membayangi kehidupannya dan orang-orang yang dicintainya. Rustam membawa pelajaran berharga, kadang-kadang, mencari kekayaan dapat mengorbankan hal-hal yang jauh lebih berharga, kepercayaan, cinta, dan kedamaian.